Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kurniasi dengan NIM 2310932020, kelompok 27, Praktikum Perancangan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 modul yang dilaksanakan selama praktikum perancangan teknik industri. Yang pertama itu modul 1, perencanaan proses atau process planning. Pada modul 1 ini terdapat 6 kendali mutu yang dilaksanakan untuk menyelesaikan modul 1. Yang pertama itu struktur produk, di mana struktur produk merupakan hierarki dari komposisi produk dari level teratas hingga komponen dasar. Pada struktur produk terdapat 3 level. Yang pertama itu level 0, yang merupakan level yang berisikan produk jadi atau finished good. Yang kedua itu level 1 yang berisi subrakitan atau subassembly. Dan terakhir level 2 yang berisi komponen dasar atau part tunggal atau bahasa lainnya merupakan bahan baku. Struktur produk ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan keterkaitan dalam perakitan antar komponennya. Selanjutnya itu ada part list atau daftar komponen, di mana part list merupakan daftar atau dokumen yang berisikan detail dari seluruh item, di mana part list ini berisikan nomor part, nama part, jumlah atau quantity, jenis material, dimensi, dan status dari part tersebut. Apakah part tersebut ini termasuk ke manufacturing item atau bought item, di mana manufacturing item merupakan komponen yang dibuat selama proses perakitan, sedangkan bought item merupakan komponen yang dibeli atau disuplai dari supplier atau pihak ketiga. Selanjutnya ada assembly chart, yang mana assembly chart ini merupakan representasi grafis urutan penggabungan komponen yang menunjukkan bagaimana part tunggal bergabung menjadi subrakitan lalu akhirnya menjadi produk jadi atau produk akhir. Di mana assembly chart atau peta rakitan ini memvisualisasikan alur perakitan dan kebutuhan. Selanjutnya ada gambar teknik, di mana gambar teknik ini merupakan bahasa komunikasi visual utama antara perancang dan konsumen. Pada gambar teknik ini memuat beberapa informasi, yakni geometri, dimensi lengkap, toleransi ukuran dan geometrik, spesifikasi material, dan proyeksi. Di mana terdapat 2 proyeksi yang biasa digunakan pada gambar teknik ini, proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Dan pada modul ini kami menggunakan proyeksi Amerika, di mana gambar teknik ini berfungsi sebagai acuan tunggal yang presisi untuk pembuatan komponen. Selanjutnya ada routing sheet, di mana routing sheet atau lembar pengurutan ini merupakan dokumen yang berisi langkah demi langkah untuk membuat satu komponen dalam komponen manufacturing. Di mana untuk routing sheet ini biasanya berisikan urutan operasi, deskripsi mesin atau tools yang digunakan, waktu setup, waktu proses, dan persen scrap dari masing-masing proses perakitannya. Di mana routing sheet ini berguna untuk dijadikan panduan operasional untuk operator bekerja selanjutnya. Yang terakhir ada OPC atau Operation Process Chart, yang artinya peta proses operasi. Yang singkatnya, OPC ini merupakan peta ringkas aliran proses, di mana terdapat beberapa simbol yang digunakan untuk membuat OPC, yakni simbol kunci, simbol lingkaran atau operasi, simbol segi empat atau inspeksi, dan simbol segitiga ke bawah atau inventory atau masuk ke gudang, penyimpanan. Di mana OPC ini berfungsi sebagai analisis awal dan estimasi waktu siklus secara kasar. Selanjutnya modul 2, perancangan stasiun kerja. Pada modul 2 ini terdapat 4 kendali mutu yang digunakan untuk menyelesaikan modul 2. Yang pertama ini identifikasi pada stasiun kerja awal, di mana stasiun kerja ini merupakan tempat interaksi operator dalam sistem kerja selama melakukan proses perakitan, di mana SK awal ini diidentifikasi karena sering mengabaikan prinsip ekonomi gerakan dan ergonomi. Terdapat 3 masalah utama pada SK awal ini. Yang pertama, tata letak buruk, yang dimana komponen-komponen penyusunnya tercampur sehingga gerakan mencari masih dominan.
Lalu fasilitas yang tidak ergonomis sehingga operator cepat lelah. Yang terakhir, tangan kiri itu lebih statis dibanding tangan kanan yang lebih dominan bergerak dibanding tangan kiri yang lebih sering menahan benda. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi masalah, kita akan menganalisis elemen gerakan atau terblik dari setiap proses perakitan ini, di mana terblik ini mempunyai konsep untuk memecah elemen aktivitas menjadi 17 terblik untuk analisa efektivitas, di mana tujuannya untuk mengeliminasi gerakan yang efektif. Terdapat dua jenis gerakan pada terblik ini. Yang pertama gerakan inefektif dan gerakan efektif. Contoh beberapa dari gerakan inefektif ini mencari, memilih, dan memegang. Dan beberapa contoh gerakan efektif ini merupakan merakit, menjangkau, dan membawa. Selanjutnya kita akan menggambarkan analisis elemen gerakan ini ke dalam peta tangan kanan dan tangan kiri, yang dimana dapat dilihat pada peta kaki pada SK awal dapat lihat bahwa beban antara tangan kanan dan tangan kiri masih belum seimbang, sehingga kita harus melakukan perancangan stasiun kerja baru sebagai solusi. Di mana pada perancangan SK baru ini terdapat integrasi antara ergonomi dan wadah komponen, yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kita dapat merancang alat bantu berupa wadah terpisah yang dapat memisahkan komponen-komponen berdasarkan jenis dan ukurannya. Yang mana dengan adanya alat bantu berupa wadah terpisah ini dapat menghilangkan terblik mencari dan memilih pada proses perakitan. Selanjutnya, dibutuhkan data antropometri untuk menerapkan prinsip ergonomi, yang dimana data antropometri atau pengukuran tubuh ini menggunakan data dimensi tubuh operator untuk mendesain fasilitas yang ada pada stasiun kerja tersebut, dan menerapkan prinsip ergonomi untuk memastikan postur kerja alami dari operator tegak dan nyaman untuk mengurangi efek kelelahan. Data antropometri ini akan digunakan untuk menentukan di mana letak wadah komponen agar masih dalam area jangkauan operator, sehingga operator masih nyaman mengakses dan meningkatkan efisiensi pengambilan. Selanjutnya modul 3, pembakuan sistem kerja. Pada modul 3 ini terdapat 3 kendali mutu besar yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan modul 3 ini. Yang pertama itu ada precedence diagram, yang dimana precedence diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan urutan dan ketergantungan elemen operasi dalam satu proses. Diagram ini memvisualisasikan aktivitas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas lain dapat dimulai. Pada precedence diagram terdapat predecessor dan successor, yang dimana predecessor ini merupakan aktivitas pendahulu dan successor ini aktivitas setelahnya. Selanjutnya ada kurva belajar atau learning curve, yang mana kurva belajar ini merupakan perbandingan antara kumulatif unit dan waktu per unit yang bisa dibuat setelah 10 kali percobaan. Lalu sebelum masuk ke proses pembakuan waktu, dibutuhkan 2 uji pada data yang telah didapatkan, yakni uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Uji kecukupan data dilakukan untuk memastikan jumlah data cukup untuk analisis statistik yang andal. Pada uji kecukupan data terdapat beberapa tingkat kepercayaan, yakni 99%, 95%, 90%, dan 68%, beserta nilai K masing-masingnya. Dan uji keseragaman data digunakan untuk memastikan data berada dalam batas kontrol statistik dan untuk mendeteksi adanya outlier atau tidak. Setelah dilakukan uji tersebut dapat masuk ke proses pembakuan waktu, yang mana terdapat 3 waktu besar, yang mana akhirnya akan mendapatkan waktu baku sebagai waktu standarnya. Yang pertamanya waktu siklus, yang merupakan rata-rata waktu yang diukur langsung untuk menyelesaikan satu siklus operasi. Selanjutnya waktu normal merupakan waktu siklus yang disesuaikan dengan faktor penyesuaian kerja atau rating performance, di mana faktor penyesuaian kinerja ini terdapat beberapa metode untuk melakukannya, yakni metode Schumann, Westinghouse, dan objektif. Di mana waktu normal ini mewakili waktu yang dibutuhkan pekerja terkualifikasi dengan kecepatan normal. Selanjutnya,
waktu baku yang didapatkan dari waktu normal yang disesuaikan dengan kelonggaran atau allowance, di mana allowance ini berdasarkan beberapa faktor seperti kelelahan, kebutuhan pribadi, dan penundaan, di mana waktu baku ini mewakili total waktu sadar untuk tugas tersebut. Selanjutnya, modul 4, estimasi biaya produksi. Terdapat 8 kendali mutu yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan modul 4 ini. Yang pertama ini ada komponen biaya dan pengupahan, mana komponen biaya merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai penyusun produk sistem agar terwujud, yang mencakup dana pengadaan, proses perakitan hingga menjadi produk akhir, yang mana setiap komponen akan diakumulasi biayanya. Selanjutnya, identifikasi biaya atau pengelompokan elemen biaya dilakukan secara rapi berdasarkan produk, volume, dan pembebanan, agar mudah dibaca oleh manajemen dan disajikan dalam bentuk informasi terstruktur. Selanjutnya adalah perhitungan dan pengolahan upah, di mana upah ini merupakan gaji dari staf atau pekerja pada perusahaan tersebut. Terdapat 4 metode perhitungan upah. Yang pertama ada metode ranking sederhana, ada metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan metode sistem angka. Dari keempat metode ini, metode terpilih untuk pengolahan upah pada modul ini yakni metode sistem angka atau pen sistem, karena metode ini kuantitatif dan setiap faktor jabatan diberi nilai numerik, yang mana faktor-faktor jabatan pada metode ini merupakan subfaktor kembali dari metode perbandingan faktor, sehingga faktornya lebih rinci. Dan total pay mencerminkan nilai relatif sehingga lebih efisien dan minim subjektivitas dibandingkan metode-metode lain. Setelah dilakukan perhitungan upah, selanjutnya dihitung imbalan dan tunjangan, yang dimana imbalan dan tunjangan ini berupa kompensasi berupa uang dan barang atas kontribusi, di mana akhirnya upah atau yang diterima oleh pekerja ini merupakan total dari upah terpilih ditambah dengan tunjangan, di mana tunjangan ini mencakup kesehatan, makan, dan transport, yang mana jika di total-total maksimal dari tunjangan harus 25% dari upah yang didapatkan berdasarkan UU Cipta Kerja. Selanjutnya klasifikasi biaya, yang mana klasifikasi biaya ini memilah atau memecah komponen biaya ke kelompok sistematis agar laporan lebih ringkas. Terdapat 9 klasifikasi biaya pada modul ini. Pertama ada biaya bahan baku langsung, yakni biaya bahan utama yang menempel langsung pada produk, contohnya plat besi CLT. Yang kedua, biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan baku pendukung yang nilainya sulit dilacak dari produk jadi, contohnya lem dan label. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung, yakni upah pekerja yang langsung membuat produk atau berkontribusi langsung terhadap pembuatan produk, contohnya upah staf perakitan dan staf manufaktur. Selanjutnya biaya tenaga kerja tidak langsung atau upah pekerja yang tidak secara langsung berkontribusi dalam pembuatan produk, contohnya upah manajer produksi dan upah staf administrasi, upah direktur. Selanjutnya ada biaya aset, yang mana biaya yang dikeluarkan untuk barang yang memiliki masa umur pakai, contohnya mesin 3D print dan komputer. Selanjutnya ada biaya administrasi, yakni biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kantor non-produksi, contohnya kertas dan ATK. Selanjutnya ada biaya umum atau biaya yang dikeluarkan sebagai untuk mendukung operasional yang tidak spesifik langsung kepada produk, contohnya listrik, wifi, dan air. Selanjutnya ada biaya reparasi atau biaya perawatan dari aset agar tetap berfungsi normal, contohnya service 3D print. Dan terakhir ada biaya overhead pabrik atau BOP yang merupakan seluruh biaya produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang mana untuk menghitung BOP ini menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing. Selanjutnya ada biaya penyusutan, yakni penurunan nilai aset tetap terhadap waktu pemakaian. Salah satu metode untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode straight line method atau metode garis lurus. Selanjutnya perhitungan fixed cost dan variable cost, yang mana fixed cost ini merupakan
biaya yang tidak berubah meski volume produksi berfluktuatif. Contohnya sewa gedung dan gaji karyawan. Dan biaya variabel atau variable cost ini merupakan biaya yang berubah mengikuti volume produksi. Contohnya biaya bahan baku langsung. Selanjutnya ada biaya penjualan, yang mana biaya penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan agar produk ini sampai kepada konsumen atau kegiatan memasarkan produk. Contohnya upah staf marketing, spanduk, dan promosi medsos. Selanjutnya ada HPP dan harga jual, yang mana HPP ini merupakan biaya untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang dapat dihitung menggunakan metode ABC. Contoh. Dan HPP atau harga pokok penjualan merupakan penjumlahan dari HPP ditambah biaya penjualan. Selanjutnya ada harga jual, yang mana merupakan harga akhir yang akan diterima oleh konsumen, yang merupakan penjumlahan dari HPP ditambah keuntungan atau laba, yang mana keuntungan ini dapat memperhitungkan margin laba atau markup dari produk tersebut. Selanjutnya ada BEP atau break even point, yang mana BEP ini merupakan titik impas atau kondisi balik modal ketika total pendapatan sama dengan total biaya, yang mana kondisi ketika perusahaan tidak rugi dan juga tidak untung. Yang terakhir ada laba rugi atau dokumen keuangan yang mencakup pendapatan dan biaya dalam satu periode. Yang perhitungannya selisih dari harga jual dan HPP dikali dengan unit terjual. Selanjutnya ada modul 5, peramalan produksi atau forecasting. Terdapat 6 kendali mutu pada modul ini. Yang pertama itu agregasi demand atau agregasi permintaan, yang mana proses penggabungan data permintaan dari berbagai produk menjadi satu unit ukuran agregat untuk memudahkan analisis, di mana dilakukan dengan menjumlahkan permintaan item pada periode waktu yang sama. Selanjutnya, dilakukan penentuan pola data demand untuk membantu memilih metode peramalan yang tepat. Terdapat 4 pola data, yakni horizontal, tren, musiman, dan siklis. Pada modul ini kami menggunakan pola data tren siklis. Selanjutnya, forecasting atau peramalan yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan produksi. Terdapat 4 metode forecasting, yakni regresi linear, kuadratis, eksponensial, dan siklis, yang dapat dilihat rumusnya pada slide berikut. Selanjutnya, dilakukan evaluasi error peramalan, yakni untuk mengukur perbedaan nilai aktual dan ramalan sehingga dapat diketahui akurasi dari masing-masing metode. Terdapat 5 metric error, yakni MFE, MSE, MAP, SEE, dan MAD dengan masing-masing rumusnya. Dan untuk mendapatkan metode terpilih, maka masing-masing metode maka pemilihan metodenya berdasarkan nilai error dari kelimanya yang memiliki nilai yang paling rendah sehingga dapat dipilih menjadi metode terpilih. Selanjutnya, setelah didapatkan metode terpilih, kita lakukan validasi menggunakan peta kendali moving range atau moving range control chart, yang mana untuk memverifikasi stabilitas dan keandalan metode peramalan terpilih dan memastikan kesalahan masih dalam batas kendali statistik. Terakhir, setelah dilakukan agregasi, kita akan melakukan disagregasi demand untuk memecah kembali hasil peramalan kembali ke tingkat produk individu atau SKU menggunakan proporsi historis atau percentage kontribusi. Selanjutnya, modul 6, perencanaan produksi. Pada perencanaan produksi terdapat 10 kendali mutu. Yang pertama ada perhitungan biaya produksi manufaktur, yakni biaya untuk memproduksi barang, khususnya pada HPP manufaktur, yang mana mengakumulasikan semua pengeluaran langsung dan tidak langsung selama proses produksi. Selanjutnya dilakukan analisis data given, terdapat 7 komponen biaya, yakni cost of regular time, cost of overtime, cost of hiring, carrying cost, cost of subcontract, dan stock cost. Biaya-biaya ini mempengaruhi pada perhitungan perencanaan agregat. Selanjutnya, setelah dihitung biaya-biaya tersebut, maka bisa masuk ke perencanaan agregat, yakni menyeimbangkan permintaan dan kapasitas produksi dalam jangka menengah. Metode pada perencanaan agregat ini ada 3. Yang pertama adalah level strategi, chase strategi, dan mix strategi. Level strategi mempertahankan tingkat produksi dan tenaga kerja yang konstan tanpa memperhitungkan fluktuasi persediaan. Pada chase strategi menyesuaikan tingkat produksi dengan permintaan yang berubah-ubah pada setiap periode, dan mix strategi mengkombinasikan antara strategi level dan chase untuk meminimalkan biaya total. Selanjutnya,
dilakukan metode perencanaan agregat terpilih dari metode yang memiliki biaya akhir total paling kecil di antara alternatif strategi yang dianalisis. Selanjutnya, dilakukan MPS atau Master Production Schedule. Mana jadwal induk ini dapat ditentukan untuk merinci jumlah dan waktu produksi untuk setiap item akhir. Untuk menerjemahkan rencana agregat menjadi jadwal produksi spesifik. Selanjutnya, lakukan RCCP atau Rough Cut Capacity Planning untuk memastikan MPS dapat dijalankan dengan sumber daya kritis yang tersedia. Pada RCCP terdapat dua metode, CPOF dan BOLA, yang mana keduanya harus memiliki hasil yang sama. Selanjutnya, dilakukan MRP atau Material Requirement Planning. Terdapat 4 langkah, yaitu ada netting, loading, offsetting, dan exploding. Netting menentukan kebutuhan bersih material, loading untuk menentukan ukuran pesanan, offsetting untuk menentukan waktu pemesanan, dan exploding untuk menentukan kebutuhan item induk menjadi kebutuhan komponen level di bawahnya. Pada loading terdapat 10 metode. Dapat lihat pada slide. Tentunya kita akan melakukan pemilihan terhadap metode loading MRP terpilih berdasarkan metode yang memiliki biaya paling kecil. Selanjutnya, setelah pemilihan MRP, kita melakukan CRP atau Capacity Requirement Planning untuk menentukan beban kerja di setiap pusat kerja berdasarkan rencana materialnya. Selanjutnya, proses terakhir yakni scheduling atau penjadwalan jangka pendek. Untuk penjadwalan ini terdapat dua metode, yakni algoritma Johnson dan CDS, yang keduanya sama-sama meminimalkan max span pada pusat kerja. Terakhir, ada modul 7, yakni perancangan lintasan perakitan, di mana pada modul ini terdapat 5 kendali mutu. Yang pertama ada kriteria batasan dan target lintasan, yakni untuk kriteria sendiri ada LE, BD, dan SI. LE ini merupakan line efficiency, BD ini balance delay, dan S ini smooth index. Untuk batasan ini yakni urutan proses atau precedence dan ruang fisik, dan targetnya untuk mendapatkan output maksimum, biaya minimum, dan efisiensi optimal. Penentuan stasiun kerja ini dilakukan dengan mengelompokkan elemen kerja terkecil pada stasiun visi hingga total waktu tidak melebihi waktu siklus atau cycle time. Selanjutnya, penyimbangan lintasan perakitan atau line balancing. Untuk melakukan line balancing ini digunakan 5 metode. Yang pertama ada Kilbridge-Webster yang mengelompokkan berdasarkan wilayah. LCR memprioritaskan penugasan elemen pada waktu tertinggi. RPW, Rank Positional Weight, untuk memberi bobot pada waktu total elemen dan pengikutnya. Moody yang metode dengan 2 fase yang meminimalkan jumlah stasiun, kemudian menyeimbangkan beban kinerja antar stasiun. Dan terakhir ada optimasi menggunakan pendekatan matematis dengan software Lingo. Selanjutnya, berdasarkan 5 metode ini, metode yang terpilih adalah metode optimasi. Selanjutnya, kapasitas produksi untuk menentukan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan lintasan dalam periode tertentu, sehingga langkah ini sangat bergantung pada bottleneck dan waktu siklus. Terakhir ada implementasi perancangan ALB, yang mana dapat diterapkan ke lantai produksi nyata, meliputi tata letak fisik, pengaturan aliran material, dan pelatihan operator. Sekian penjelasan saya tentang 7 modul pada praktikum perancangan teknik industri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.